Baik teman-teman, hari ini kita membahas tentang aspek muamalah dalam Islam ya. Saya sudah menyimak presentasi dari 4 kelompok tadi tentang book report dari Prof. Dede. Saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Aspek muamalah dalam Islam, jadi muamalah itu kalau dari bahasa artinya saling mengamalkan, saling bertindak, melakukan gitu ya. Jadi muamalah itu melibatkan lebih dari satu orang. Jadi ada hak dan kewajiban pada masing-masing individu. Kemudian kalau muamalah dalam arti luas adalah aturan yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan antara usaha-usaha manusia dengan jalan yang terbaik untuk memenuhi atau mendapatkan kebutuhan jasmani. Lalu kalau muamalah dalam Al-Quran adalah sebuah aturan hukum ya, yang mengatur tata cara yang tepat, yang benar menurut syariat Islam. Kemudian dengan muamalah ini maka akan membantu umatnya memahami mana yang halal dan mana yang haram. Jadi di dalam perilaku kehidupan umat muslim ini berbeda dengan non-muslim. Jadi kalau umat Islam itu selalu melihat apakah yang dilakukannya itu halal atau haram gitu ya. Jadi misalnya kalau mencari rizki, berdagang gitu ya, dilihat dulu apakah dia halal atau haram gitu. Jadi kalau haram ya pasti dijauhkan gitu. Nah kemudian makanya seorang muslim itu dia harus tahu betul gitu ya syarat dan rukunnya dari muamalah ini sehingga tidak melanggar dari aturan-aturan hukum Islam. Kemudian pengertian muamalah menurut ilmu fikih adalah kegiatan transaksi yang disesuaikan dengan hukum dan aturan syariat Islam. Kemudian juga ada dalil-dalil Islam yang rinci dan berkaitan dengan perilaku manusia. Kemudian ruang lingkupnya itu misalnya ada yang hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, kemudian ada yang mubah gitu ya. Nah, jadi selalu kita perhatikan mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana larangan-larangan yang tidak diperbolehkan, maka ya jangan kita lakukan. Selanjutnya tujuan muamalah ini adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara sesama manusia. Jadi di antara manusia itu ada hubungan yang rukun, tentram gitu ya. Kemudian pergaulannya itu juga saling tolong-menolong. Semuanya itu kita lakukan semata-mata untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Nah ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2, bunyinya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya sangat berat siksanya. Nah misalnya nih, ada di antara kita gitu ya yang kesusahan, maka kita bergotong royong gitu ya, saling membantu. Misalnya ada teman yang kesulitan membayar SPP gitu ya karena orang tuanya terdampak ekonomi. Nah, itu bisa misalnya kita yang punya kelebihan rezeki untuk saling kolekan gitu ya, bantuin teman. Tapi nggak boleh misalnya kita tolong menolong dalam yang tidak baik. Misalnya tolong menolong dalam ujian, itu nggak boleh. Jadi pas ujian bukan berarti misalnya harus memberi jawaban kepada teman kita, itu nggak boleh. Karena yang dianjurkan dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 2 ini adalah kita tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam kejahatan atau permusuhan. Nah, prinsip-prinsip muamalah secara umum adalah aspek muamalah yang baik, ada jual beli, sewa menyewa ataupun hal-hal lainnya. Nah, jadi prinsip dasar muamalah itu sebetulnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau misalnya ada yang mengharamkan, baru dia tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian muamalah ini tujuannya adalah untuk membawa kebaikan bagi umat manusia dan menghindari dari kerusakan gitu ya. Kemudian muamalah ini juga memelihara nilai keseimbangan, misalnya pemanfaatan pelestarian sumber daya alam. Jadi kita lihat kalau misalnya di satu wilayah gitu
memanfaatkan sumber daya alam seperti hutan gitu ya, penebangan pohon. Nah, itu harus memperhatikan tidak boleh ditebang semua gitu. Kalaupun misalnya ada yang ditebang itu ada reboisasinya. Karena kalau tidak akan terjadi banyak bencana alam. Contoh di beberapa wilayah di Indonesia yang dulu terkenal dengan paru-paru dunia seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu kan dulu terkenal sebagai paru-paru dunia ya. Tapi kita lihat beberapa bulan terakhir ini banyak terjadi banjir, tanah longsor gitu ya. Padahal dulu itu tidak pernah terjadi karena mereka banyak pohon, banyak hutan gitu. Sekarang karena banyak penebangan besar-besaran, illegal logging, akhirnya tidak memperhatikan keseimbangan alam dan ketika hujan, yaitu terjadi bencana alam dan merugikan umat manusia sendiri gitu. Dan kita harus saling menjaga gitu ya. Jangan misalnya kita tidak peduli, biarin aja itu kan bukan kita, yang penting bukan kita yang melakukan. Nggak bisa begitu. Kalau ketika terjadi banjir, kalau ketika terjadi tanah longsor kan nggak pilih-pilih siapa yang melakukan gitu kan, tetapi yang dilewati yang baik, orang baik ataupun yang tidak melakukan juga tetap kena gitu. Makanya kita harus saling memelihara, saling mengingatkan gitu kalau ada yang tidak melakukan pada hal yang semestinya. Nah, kemudian muamalah ini juga memelihara nilai keadilan, menghindari unsur kezaliman gitu ya. Nah, kemudian macam-macam muamalah. Jadi sebenarnya mata kuliah studi Islam ini dia seperti pengantar perkuliahan untuk beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi ini pengenalan dasarnya saja gitu ya, pengantar untuk muamalah atau belajar tentang syariat Islam. Kemudian ada yang namanya syirkah. Syirkah ini artinya akad yang dilakukan antara kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan sehingga kerjasama itu bisa terjalin. Tujuannya adalah menggabungkan dua bagian menjadi satu sehingga tidak ada yang dibedakan satu dengan lainnya. Nah, rukunnya barangnya harus halal. Jadi tidak boleh kita menggabungkan dua barang yang subhat atau apalagi haram gitu ya. Kemudian kalau dia berbentuk pekerjaan atau modal, maka dia harus disebutkan di dalam akadnya gitu. Misalnya mau kerjasama dalam membangun proyek pengerjaan jalan. Nah, kemudian disebutkan modalnya dari siapa, terus yang perusahaan yang mengerjakannya itu perusahaan apa, itu harus jelas. Kemudian diatur juga siapa yang mendapat bagian-bagiannya itu berapa-berapa sesuai porsinya. Tentu berbeda misalnya yang punya modal berapa, yang cuma modal pengerjaan alatnya berapa, jadi itu harus diatur dalam akad. Kemudian jual beli. Nah, jual beli ini sesungguhnya dihalalkan, tetapi kalau dia riba itu yang diharamkan gitu ya. Nah, ada beberapa syarat transaksi yang dilakukan ini bukan karena orang lain, tetapi harus atas dasar keinginan sendiri gitu. Jadi baik penjual maupun pembeli sama-sama balik, sama-sama berakal sehat, dan beberapa persyaratan lainnya yang disepakati dan tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada namanya murabahah. Murabahah ini artinya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, biasanya ini melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan harga pokok pembelian ataupun margin keuntungan. Kemudian sewa menyewa. Nah, sewa menyewa ini kalau dalam muamalah suatu kegiatan pemberian imbalan kepada seseorang yang telah memberikan jasa kepada kita. Misalnya jasa berupa pikiran, tempat tinggal, jasa memberikan tenaga, jasa memberikan kendaraan. Nah, ini contoh misalnya kalau kita nih kayak kalian kan mahasiswa ya, kalau dari luar kota, misalnya sudah kuliah tatap muka, nggak mungkin misalnya kalian dari provinsi Kalimantan harus pulang pergi ke Jakarta kan nggak bisa, jadi kalian menyewa. Nah, itu harus jelas gitu ya, tempat tinggalnya di mana, ada ruangannya, kemudian berapa harganya gitu kan, fasilitasnya apa, itu disebutkan gitu dalam akad. Kemudian misalnya sewa kendaraan, atau kalau di kita ini lebih biasa familiar namanya rental ya, rental mobil. Soalnya pas mau lebaran, mau mudik gitu ya, pakai mobil sendiri nggak cukup karena keluarganya besar. Nyewalah kendaraan yang agak besar yang muat satu keluarga. Nah, itu harus ada akadnya. Misalnya si penyewa berapa hari nyewanya, dan satu hari itu berapa harganya, kemudian kalau terjadi kerusakan itu tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab si pihak penyewanya atau tanggung jawab
si ini apa namanya yang punya rental gitu. Jadi disebutkan semua dalam akad sehingga ketika nanti misalnya pas di jalan tiba-tiba mogok gitu. Nah, itu tanggung jawab siapa? Itu harus sudah disebutkan di dalam kontraknya itu loh, di dalam akad sewa menyewanya itu. Kemudian syarat sewa menyewa, pihak pemberi sewa memiliki hak sepenuhnya atas barang yang disewakan. Nah, jadi misalnya dia tadi ngerental mobil atau menyewakan rumah kos gitu ya, itu harus punya dia sendiri gitu ya. Jangan misalnya punya orang, mobil orang apalagi gitu ya disewain, kecuali ada kuasa dari si pemilik mobil itu gitu. Jangan misalnya punya temen, kita minjem mobil temen dipakai sehari terus udah gitu disewain ke orang lain, itu nggak boleh. Nah, kemudian penyewa harus mengetahui manfaat dari barang yang akan disewa. Lalu tentu saja berakal sehat dan balik. Kemudian dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan keterpaksaan. Nggak boleh kita maksa orang, misalnya, hei kamu harus nyewa rumah saya, harganya sekian, padahal pasarannya tidak segitu. Terus diancam, kalau kamu nggak nyewa rumah saya, nanti begini-begini. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Kemudian barang yang disewakan itu ditentukan sifat dan keadaannya. Misalnya nyewa mobil tadi, apa ininya, kondisinya. Misalnya nyewa mobil Avanza, mobilnya baru atau second atau misalnya sudah lama gitu ya, kan kalau mobil baru insya Allah tidak akan nggak akan mogok misalnya, tapi kalau misalnya mobilnya mobil jadul, mobil Kijang tahun 80-an ya bisa jadi baru jalan berapa kilometer udah mogok gitu, jadi harus jelas gitu apa yang akan disewakan. Kemudian hutang piutang. Nah, hutang piutang ini adalah pinjaman atau pemberi hutang ini menyerahkan harta atau benda kepada orang atau peminjam gitu ya. Tetapi dengan catatan bahwa peminjam harus mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Nah, biasakan kalau meminjam itu ada hitam di atas putih. Karena biasanya orang yang berhutang itu kadang-kadang kalau pas mau ngutang itu manis banget gitu ya. Ngerayunya itu pinter bener. Aku pinjem dong uangmu gitu. Nanti saya kembalikan 2 hari lagi, kata dia gitu. Terus pas 2 hari lagi ketemu, nanti ya, aku belum dapat uang nih, belum ada buat gantinya, nanti bulan depan. Pas bulan depan, banyak lagi alasannya. Yang lebih parah misalnya dia pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak kenal, atau bahkan menghindar gitu. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi harus ada hitam di atas putih, apalagi kalau jumlah uangnya besar. Nah, kemudian rukunnya, pemberi hutang dan menghutang, kemudian ada ijab kabul, saya meminjam uang 200.000 bulan untuk dikembalikan bulan depan, gitu misalnya. Terus yang meminjamkan saya meminjamkan 200.000 dan lain sebagainya. Tapi lebih mulia lagi misalnya kalau si pemberi hutang, kalau misalnya yang berhutang itu memang betul-betul karena kebutuhannya kita lihat tidak bisa membayar ya, misalnya dia ya nggak mampu lah membayar karena misalnya karena keadaan lagi sakit atau apa gitu ya, dia mengikhlaskan, nah itu lebih berpahala lagi gitu ya. Kemudian ada barang dan harta gitu, jadi jelas barangnya, jelas hartanya, nah itu baru bisa terjadi hutang piutang. Nah, dalam transaksi hutang piutang ini tidak boleh riba ya. Misalnya nih, saya memberi hutang kepada kamu 200.000, tapi bulan depan setiap bulan akan ada bunganya 20%, itu nggak boleh, itu jatuhnya riba. Kemudian yaitu yang sekarang lagi ramai tuh pinjol ya, pinjaman online. Saya dengar tuh kalau minjem online syaratnya gampang, cuma foto KTP sama selfie. Tapi itu kalau misalnya kalian jangan coba-coba untuk itu ya, dia mudah untuk memberikan fasilitas pinjaman, tapi setiap bulan itu bunganya bengkaknya itu tinggi sekali gitu ya, bahkan bisa ratusan persen ininya bengkaknya gitu ya. Bulan udah gitu dipermalukan lagi. Kemudian ada 6 prinsip ya dalam melakukan hutang piutang ini. Dilarang melakukan spekulasi dan judi, dilarang mempermainkan kualitas, timbangan, dan kehalalannya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian dilarang mengambil riba, itu tadi. Nah, kalau misalnya yang berhutang nih, dia merasa berterima kasih sekali gitu ya,
karena dengan hutangannya itu tadi dia terbantu. Atau misalnya dengan hutangannya tadi itu pekerjaan dia atau dagangan dia semakin laris, kemudian semakin banyak untungannya, dan sebagai rasa terima kasihnya dia memberi hadiah. Itu boleh. Yang penting di awal itu tidak dikatakan misalnya nanti bulan depan nambah sekian persen, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya pas waktunya mengembalikan, karena dia berterima kasih, ini saya tambahin untuk jajani anak-anak misalnya, itu nggak apa-apa, itu hadiah karena terima kasihnya itu. Yang penting tidak diakatkan di awal gitu ya. Kemudian dilarang menggunakan cara batil, dilarang menggunakan cara zalim. Nah ini biasanya rentenir-rentenir itu kalau dia meminjamkan, kemudian nanti dia pas waktu menagih dia menggunakan cara kekerasan, itu tidak boleh ya, menzalimi orang. Kemudian dilarang memperjualbelikan barang haram. Misalnya barang-barang narkoba, nggak boleh itu ya. Jadi semua hutang piutang itu ada aturannya gitu. Barang-barangnya harus barang-barang yang halal. Kemudian dengan cara yang baik, tidak boleh riba, dilarang mempermainkan kualitas gitu ya. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita pada hari ini.